kita mulai ibadah bulanan pada hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan lagu Tak Terbatas. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di surga, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah bulanan dengan tema hormat dan santun. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, walaupun secara online, tapi kita bersyukur dan senang karena tetap bisa memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita tidak perlu khawatir tentang apapun itu, tentang makanan ataupun pakaian, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Mari kita panjatkan satu lagu, Tiang Awan dan Tiang Api. Ku tak
Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan dan kita harapkan. Mari kita panjatkan satu lagu, satu-satunya yang kuandalkan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk bersekutu sekalipun melalui online. Kami percaya Tuhan tidak akan mengurangi rasa sukacita kami, rasa syukur kami kepada Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain dalam beribadah bersama-sama. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau pada saat ini, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tema firman Tuhan pada bulan September tahun ini adalah sopan dan santun. Saya ulangi sekali lagi, sopan dan santun. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5.
1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya akan ulangi di dalam ayat yang kelima dari kalimat yang pertama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sopan dan santun adalah sikap dan perilaku yang ramah terhadap orang lain. Sopan dan santun sangat erat hubungannya dengan etika. Etika itu adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam keluarga, masyarakat, lingkungan di mana kita berada. Tentu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, pasti ada aturannya, ada etikanya. Penting buat kita untuk mengikuti dan melakukan setiap aturan-aturan yang ada. Sopan dan santun harus kita lakukan dimanapun kita berada. Karena itu akan menolong kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dihargai oleh orang lain. Ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan tentang kepada siapa dan bagaimana kita bersikap hormat, sopan, dan santun. Yang pertama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau sebagai umat Tuhan, maka kita harus patuh kepada firman Tuhan. Maka kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk melakukan, menuruti apa yang dikehendakinya. Yang pertama adalah bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki sopan, santun, hormat kepada Tuhan, maka kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 berkata, "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah." Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Artinya anak-anak, setiap kali kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, baik itu doa sendiri ataupun doa bersama, baik itu dalam pembacaan kitab suci maupun sendiri ataupun bersama-sama ataupun seperti sekarang ini melalui online, tetapi kita harus tetap menjaga kesopan santunan, menghadap Tuhan, menjaga langkah, menjaga perilaku kita. Pada waktu berdoa tidak boleh misalnya coel-coelan. Pada waktu berdoa tidak boleh cekikikan sendiri. Pada waktu berdoa meremelek-meremelek, ya. Jadi artinya kita harus menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Karena ketika kita beribadah, berdoa, membaca kitab suci, baik sendiri maupun bersama-sama, itu artinya bahwa kita sedang berada dalam hadirat Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus sopan dan santun, hormat kepada Tuhan. Jangan asal-asalan. Ya. Mazmur 2 ayat 11 dikatakan demikian. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mengapa demikian anak-anak? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha mulia. Maka jangan bermain-main ketika kita beribadah kepada Tuhan.
Jangan menganggap enteng doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi sungguh hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Tidak boleh main-main di dalam beribadah. Itu artinya kita santun, sopan, hormat kepada Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan adalah menuju keintiman dengan Tuhan. Kalau kita menghormati hadirat Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mentertawakan yang lain kalau salah. Ya, ketika memuji Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, artinya kita sedang menjalin keintiman dengan Tuhan. Kita sedang akrab dengan Tuhan. Kita sedang berada dalam pelukan dan dekapan Tuhan. Jadi sekali lagi anak-anak, hormatlah kepada Tuhan dengan cara beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, pembacaan kitab suci dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Jangan menjadi guyonan. Jangan menjadi mainan. Yang kedua anak-anak, sebagai anak-anak tentu kita memiliki orang tua. Tidak tiba-tiba anak-anak ada kan? Pasti ada orang tuanya yang melahirkan, yaitu ada bapaknya, ada ibunya. Atau mungkin bisa saja bapak ibunya bekerja lalu dititipkan kepada mbahnya atau neneknya atau siapapun itu. Ya. Nah, sebagai anak-anak kita harus hormat kepada orang tua. Ya, zaman sekarang ini kalau ibu melihat banyak di media sosial atau melihat di sekitar ibu, itu banyak sekali anak-anak yang tidak menghormati lagi kepada orang tuanya. Berkata yang tidak sopan kepada orang tuanya. Berkata kasar, berkata angkuh dan sombong kepada orang tuanya. Padahal anak-anak masih bergantung kepada orang tua. Anak-anak masih memerlukan orang tua. Nah, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, maka di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 13 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya. Hai anak-anak, taati, hormati, sopanlah kepada orang tuamu. Bersikap dan berlakulah yang baik kepada orang tuamu. Berbicara yang sopan, yang lemah lembutlah kepada orang tuamu. Jangan semau gue, jangan seenak sendiri. Ketika keinginanmu tidak terpenuhi, lalu kamu seenaknya menghina orang tuamu. Firman Tuhan katakan, anak-anak, bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang nyata dari janji ini. Apa janjinya anak-anak? Kalau kita menghormati orang tua, kalau kita bersikap sopan dan santun kepada orang tua, maka dikatakan kita berbahagia. Berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi jangan pernah menganggap enteng ajaran-ajaran, didikan-didikan orang tuamu. Jangan salahkan besok orang tuamu kalau engkau tidak mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam hidupmu. Coba kamu kembali ingat apa yang kau lakukan kepada orang tuamu. Bagaimana kamu bersikap kepada orang tuamu?
Karena apa? Karena dikatakan orang yang menghormati orang tuanya, orang yang taat kepada didikan orang tuanya, mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia dan panjang umurnya. Maka perhatikan baik-baik anak-anak, bagaimana kamu bersikap hormat, sopan, dan santun kepada orang tuamu. Ini sangat penting. Itulah sebabnya sampai di dalam perintah yang ke-10 pun disampaikan oleh Tuhan kepada Musa supaya setiap anak-anak menghormati orang tuanya. Supaya setiap anak-anak menghormati dan santun kepada orang tuanya. Karena salah satu kunci berkat kita adalah menghormati orang tua. Sopan kepada orang tua. Taat kepada didikan dan pimpinan orang tua. Saya kira kalau orang tuanya yang takut akan Tuhan, kalau orang tuanya adalah orang tua yang mengerti akan anak-anaknya, tidak akan pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada anaknya. Tidak akan pernah memberikan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya, tetapi akan mendidik, menuntun mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari sopan santun kepada siapa dan bagaimana kita bersikap sopan santun, yang ketiga adalah sebagai bagian dari anggota masyarakat, maka kita harus menunjukkan sikap yang hormat dan santun di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, di mana kita berada, anak-anak, ya. Kita harus ramah, menyapa sekeliling kita dengan baik, dengan senyuman, dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita berpakaian di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ya, jangan sampai anak-anak perempuan itu berpakaian hal-hal yang aneh-aneh, ya, hot pants dengan tank top. Itu bisa mengganggu di dalam masyarakat yang ada, ketertiban. Jangan salahkan nanti kalau kamu pakai tank top, hot pants, lalu ada cowok yang sweet kamu gitu ya. Nah, jangan salahkan mereka karena kamulah yang mengundang. Baik juga laki-laki sama semuanya. Harus berpakaian yang sopan di tengah-tengah masyarakat. Buatlah dirimu untuk dihargai. Buatlah dirimu untuk dihormati dengan cara berpakaianmu, dengan cara engkau berbicara kepada orang lain, dengan cara engkau menyapa orang lain. Jadi tingkatkan rasa sopan santunmu dan rasa hormatmu di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang onar di masyarakat, suka bertengkar, suka mencari gara-gara. Ya, tetapi jaga sikapmu, jaga sopan santunmu, apalagi anak-anak ya yang sudah bisa naik motor misalnya. Lewat dari depan rumah orang, suara motornya dikeraskan, weng 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 gitu, diklakson dengan keras, itu namanya tidak sopan anak-anak. Tetapi sebagai anggota masyarakat yang baik, mari bersikap. Ya, saya punya tetangga anak-anak, ya. Jadi kalau dia sudah malam pulang, karena rumahnya begitu lewat, motornya akan lewat depan rumah beberapa orang, dia akan selalu matikan itu motornya. Kalau dia sudah malam pulang dan waktunya orang tidur, ya, itu namanya menjaga ketertiban, menjaga kesopanan, menghormati orang lain, tidak hidup seenaknya sendiri, tidak semau gue anak-anak, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ketika kalian naik motor, perhatikan di jalanan juga harus sopan, jangan sok-sokan nyalip orang, ya, kamu sendiri akan mengalami kecelakaan nanti kalau kamu tidak mau sopan di jalanan. Ya, jadi harus menjaga sikap kita. Lalu sebagai anak-anak sekolah, ya, kita juga harus menjaga sopan santun kepada guru. Saya akan bacakan Ibrani 13 ayat 24 berkata demikian.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan berkeluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, anak-anak, betapa pentingnya anak-anak harus menghargai, menghormati, sopan kepada guru-guru. Supaya apa dikatakan? Supaya mereka tidak melakukannya dengan berkeluh kesah, tetapi dengan gembira. Jadi para guru bertanggung jawab atas kehidupan kalian, akan kehidupan anak-anak. Bagaimana kalian harus bersikap? Hormati dan taati para pemimpin-pemimpinmu, tunduk kepada mereka. Karena mereka bukan hanya saja mengajar kamu di kelas, menyampaikan materi pembelajaran, tidak hanya itu yang dikerjakan gurumu, tetapi mereka juga berdoa atas dirimu, supaya kamu menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang berhasil kelak di kemudian hari. Mereka berjaga-jaga atas nyawamu, kalian didoakan dengan sungguh-sungguh. Maka jangan buatlah mereka bersedih. Biarlah mereka bergembira, bersukacita, karena kalian menjadi anak-anak yang hormat dan sopan kepada guru-guru kalian. Yang terakhir, bagaimana kita sopan dan santun bersikap yang baik kepada teman. Nah, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan juga sahabat anak-anak. Ya. Tetapi di dalam persahabatan juga kita harus menjaga sopan santun. Walaupun itu sahabat kita, walaupun itu teman kita, lalu seenaknya kita membuli, seenaknya kita mengata-ngatai, ya. Yang seringkali saya dengar kata-kata dasmu dan segala macam. Tidak begitu anak-anak. Dalam persahabatan, dalam pertemanan pun, kita harus tetap menjaga sopan santun. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi dalam pergaulan itu kita harus menjaga hal-hal yang baik, baik dalam diri kita maupun dalam diri teman-teman kita, dalam sahabat kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak sopan, supaya jangan sampai hal itu mempengaruhi dirimu dan kemudian kamu bersikap sama seperti dia. Jadi di dalam setiap kehidupan kita anak-anak, itu ada aturan dan peraturan yang harus kita taati. Sebab itulah Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada kita, supaya kita hidup dalam ketertiban. Ibu percaya kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang mau bertumbuh bersama, dan mari kita lakukan bersama-sama firman Tuhan. Jadilah pribadi yang sopan, santun, hormat kepada siapapun dan dimanapun kalian berada. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menasehati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia dan tidak terlewatkan begitu saja dari kehidupan kami. Tetapi biarlah firman itu Tuhan termeteraikan, tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa buat anak-anak kami SMP Kristen Lentera mulai di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di masa pertumbuhan mereka, di masa perkembangan mereka, tentu ada banyak hal yang bergejolak di dalam diri mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan Roh-Mu memenuhi setiap anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati firman-Mu, berkati setiap telinga kami yang mendengarkan, berkati setiap hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, di mana setiap firman Tuhan bertumbuh dan berbuah.
Kami mohon ampun jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, perkenankan kami. Dan kami tidak lupa berdoa buat seluruh guru karyawan SMP Kristen Lentera. Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka kesehatan, supaya dapat membimbing, mengajar, mendidik anak-anak kami di sekolah SMP Kristen Lentera ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin.